teman-teman, bertemu kembali sama Miss Suci di channel Suci ya Suci. Di video kali ini saya akan membaca novel lagi dengan judul Calon Istri Pilihan Hati. Oke teman-teman, jangan lupa di like, di komen, di subscribe, dan di share ke seluruh sosial media yang kalian punya. Kita lanjut ke bab selanjutnya, yaitu bab ke-7. Oke, bab ke-7 adalah bab 7 atasan dan bawahan. Adisti berdiri mematung. Jayan berdiri dan mengintari meja. Dia itu masih segagah dulu. Dengan setelan kerja berupa celana panjang hitam, kemeja abu-abu lengan panjang dan dasi. Jayan mengeluarkan aura eksekutif muda yang memikat, tampan, muda, dan sukses. Duduk, Dis. Kamu mau berdiri di situ sampai kapan? Ujar sambil menarik kursi untuk Adisti. Adisti tersentak dan melangkah kikuk menuju kursi di depan meja sang pemilik frame Inggris. Jayan melepaskan pegangannya dari kursi setelah wanita itu duduk. Tata krama khas seorang gentleman yang membuat Adisti salah tingkah. Bagaimana sekarang? Apa Jayan masih mencecarnya dengan pertanyaan tentang kencan mereka yang gagal setahun kemarin? Jika Jayan melakukannya, sanggupkah Adisti berterus terang? Apa kabar, Dis? Jayan sudah kembali duduk di kursi sendiri yang bersandaran tinggi dan berlapis kulit. Baik, kamu, maksudku Pak Jayan. Panggil Jayan aja seperti dulu, potong Jayan. Adisti menggeleng. Situasi mereka tidak lagi sama seperti dulu. Dulu mereka setara, dua orang asing yang sama-sama saling tertarik. Sekarang Adisti adalah bawahan Jayan, seorang yang digaji dan harus siap melaksanakan semua perintah Jayan. Tiba-tiba satu pikiran buruk terlintas di benak Adisti. Apa kamu menerimaku karena motivasi subjektif? Tuduhnya. Ternyata memang sulit memanggil Jayan dengan sebutan formal seperti Bapak. Motivasi apa? Kejar Jayan. Adisti gelagapan mencari jawaban. Terlalu percaya diri jika ia sampai berani melontarkan tuduhan bahwa Jayan menerimanya bekerja di sini agar bisa mendekatinya. Masa kamu meremehkan kemampuanmu sendiri, Dis? Aku juga gak mau menggaji karyawan yang gak becus bekerja. Aku jamin kamu diterima karena kemampuanmu, bukan karena apa yang pernah terjadi di antara kita. Sebenarnya keputusan Jayan memang sedikit subjektif, tapi skill desain grafis Adisti juga mumpuni. Adisti merasakan pipinya memanas, padahal udara dingin menyembur dari AC yang terpasang di dinding belakang kursi Jayan. Ucapan pria itu tentang apa yang pernah terjadi antara mereka sontak membuat ingatan Adisti melayang pada kenangan ciuman mereka. Bagaimana mereka ciuman yang sudah berlalu 1 tahun. Masih terasa segar diingatan. Bisa kita langsung briefing? Pinta Adisti. Kursi yang ia duduki sudah selayaknya kursi panas. Sayangnya, ia duduk untuk memperjuangkan hadiah senilai 1 miliar rupiah. Tetapi untuk bertanggung jawab atas kesalahannya setahun yang lalu, entah bagaimana Adisti punya dugaan bahwa cepat atau lambat Jayan pasti akan menuntut penjelasan atas peristiwa silam di Bali. Jayan mencermati penampilan Adisti. Gadis itu tidak berubah. Tai lalat di bawah bibir, belasan lipstik merah delima, rambut bob sebahu. Semua hal tentang Adisti masih sama. Jayan membuang nafas mengingatkan dirinya sendiri bahwa ia harus bersikap profesional. Ini kantor dan Adisti adalah bawahannya.
Ya, tugasmu sebagai content creator adalah mengoptimalkan penggunaan medsos Prime English. Untuk IG, aku ingin agar konten yang disajikan beragam, bukan hanya liputan kegiatan dan informasi program kursus. Gayen memutar laptop agar Adisti pun bisa melihat gambar yang ditampilkan di layar. Ia sudah mengambil banyak gambar tangkapan layar akun-akun IG yang menarik. Kesan yang harus ditonjolkan Prime English adalah tempat belajar bahasa Inggris yang menyenangkan dan kekinian. Noted, aku meminta 1 hari untuk riset. Silahkan, kamu juga akan dipasrahi untuk mengurus web kita. Aku ingin tampilannya lebih trendy dan age-gating. Mengingat sebagian besar program PE ditawarkan untuk kaula muda. Oke, mungkin kita bisa membuat pack kursus di website untuk dijadikan semacam blog. Kurasa itu ide yang bagus. Kamu bisa kerjakan sama dengan Mas Bara di bagian IT. Ada lagi, mungkin kamu ingin kita membuat channel YouTube? Boleh, zaman sekarang semua orang tidak bisa lepas dari YouTube. Kamu konsep dulu seperti apa kontennya, lalu kita diskusikan bersama. Jayan membuka laci meja dan mengeluarkan sebuah tas cangklong warna hitam. Isinya laptop, inventaris selama kamu bekerja di sini. Kalau perlu software yang berlayar, bilang aja, akan kami usahakan. Adisti menerima tas laptop tersebut. Baik, ada lagi? Bisa aku kembali ke ruanganku sekarang? Sebenarnya ada satu hal lagi. Adisti menunggu dengan rasa sebab Gayen tak kunjung berkata-kata. Lelaki itu hanya memandangnya cukup lama. Tolong jelaskan kenapa kamu gak datang di kencan kita tahun lalu, ucap Jayan pada akhirnya. Nah, dugaan Adisti terbukti benar dan tidak akan melepaskannya dengan mudah. Something important happened, jawab Adisti singkat. Kamu bahkan mengabaikan semua panggilan teleponku. Dengan kata lain, menemuiku atau memberi kabar padaku bukan termasuk hal penting bagimu. Adisti mengangkat bahu. Ya, semacam itu. Aku tiba-tiba sadar bahwa menjalin hubungan dengan laki-laki tidak ada dalam agenda hidupku saat itu. Senyum miring Jayan terkesan mengejek. Kesadaranmu sedikit terlambat ya. Kita sudah terlanjur berciuman. Adisti berusaha keras memasang tampang acuh tak acuh. It was just ordinary kiss. Ordinary? Jadi mengangkat alis. Tak heran jika pria itu merasa sangsi. Ia masih ingat bagaimana bibir Adisti bergetar setelah mereka berciuman. Mereka berdua jelas berpengaruh oleh keintiman itu. Ciuman biasa yang kosong. Adisti menarik nafas panjang. Gadis itu memberanikan diri menatap mata lawan. Dengar Yan, aku tahu. Aku berhutang permintaan maaf karena meninggalkanmu tanpa kabar. Karena itu aku minta maaf. Aku harap kamu bisa memaafkan sikapku yang bikin kamu kecewa. Sekarang aku ada di sini untuk bekerja. Rasanya sangat tidak nyaman jika kamu sebagai atasanku masih menyimpan dendam masa lalu. Jayan mendengkus. Dendam? Jelas tidak, bukan dendam yang sedang ia rasakan sekarang. Penasaran, mungkin. Terlebih sedari tadi Adisti sama sekali tidak mengatakan alasan secara gamblang. Dan jangan pikir Gayen percaya dengan pernyataan Adisti bahwa gadis itu tidak tertarik padanya setahun yang lalu. Aku bukan cowok pendendam, Dis. Kamu boleh bernapas lega. Dan ya, permintaan maafmu aku terima. Adisti merasa satu beban di hatinya terangkat. Setidaknya hutang maafnya telah lunas. Jadi mari kita buka lembaran baru, tawarnya. Seperti ceramah Ustadz bagi para pendosa yang ingin bertaubat.
Tawarmu memberi kesan seolah kita ini mantan pacar yang putus tidak dengan baik-baik. Kita bukan mantan, lebih tepatnya belum sempat jadian. Sorot mata Jayan menantang Adisti untuk membantah. Ketertarikan di antara mereka saat berada di Bali begitu nyata. Hanya orang idiot yang akan menyangkalnya. Jika segala sesuatu berjalan lancar, Jayan akan yakin mereka sudah resmi berpacaran sepulang mereka dari Bali. Terserah apa katamu, pokoknya aku ingin hubungan kita murni profesional sebagai atasan dan bawahan, Adisti mengingatkan. Diri sendiri. Adisti mengingatkan diri sendiri. Begitu ia keluar dari ruangan ini, ia harus berlatih memanggil Jayan dengan sapaan Bapak atau Mister, seperti yang dilakukan karyawan PE yang lain. Jangan sampai pria itu melihat celah untuk kembali menjalin keintiman seperti dulu. Adisti bangkit dari kursinya dan seolah ingin menegaskan tekadnya, ia pun berbicara dengan nada formal. Saya pamit kembali ke ruangan, Pak. Terima kasih. Jayan memperhatikan gadis itu keluar dari ruangan kerjanya. Hembusan nafas frustasi lolos dari lubang hidungnya. Secara fisik, Adisti sama sekali tidak berubah. Tetapi secara mental, gadis yang baru saja resmi menjadi karyawannya itu jauh berbeda dengan gadis ceria yang Jayan kenal di Bali. Apa yang terjadi dalam 1 tahun terakhir hingga mampu mengenyahkan jiwa periang dari Adisti? Wah, tambah seru aja nih teman-teman. Oke, sudah teman-teman. Oke teman-teman. Sampai di sini dulu. Jangan lupa di like, di komen, di subscribe, ya, dan di share ke seluruh sosial media yang kalian punya. Bye bye. Tunggu next